Bagaimana kalau ada seorang belajar membersihkan hati atau belajar berbuat baik, tapi menjadi gak baik, malah ada dua kemungkinan. Mungkin nanti di sana diampuni, mungkin nanti siksanya di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil-haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratul muhtaramin, para kiai, ibu yai, para asatidz al-asatidzah, segenap pengurus, Pak Ketua, dan seluruh jajarannya dari pusat sampai perwakilan dan sampai batu perwakilan yang saya muliakan, pemangku manaqib yang mulia, juga Bapak Ibu ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas berkah limpah rahmat Allah SWT, kita bisa menjalankan satu kewajiban bulanan kita, mengikuti khidmat ilmiah dan amaliyah berupa manaqib Rasulullah Syaikhul Qadir Jailani yang sedang kita laksanakan ini. Mudah-mudahan sebagaimana dipermohonkan oleh pembawa acara di awal, dimudahkan segala urusan kita, baik dari batin, urusan dunia pun dan akhirat. Allahumma. Itu jelas, sebab Nabi bersabda, dzikrus sholihin kafaratul dzunub inda dzikrus sholihin tahzul rahmah wa tahzul barakah. Jadi mengingat orang soleh semacam ini, termasuk bapak ibu yang juga mengingat-ingat kebaikan bapak ibu, juga bisa semacam itu. Apalagi di Sultan Aulia Qadir Jailani, sana akan sebagai penebus dosa. Saat semacam ini diturunkan oleh Allah karena kemuliaan Syekh itu rahmat. Siapa yang dapat itu rahmat? Semua ingin betul rahmat, termasuk akan turunkan keberkahan dari Allah SWT. Mudah-mudahan keberkahan tidak hanya yang dihadir, termasuk semua ikhwan yang hari ini tidak bisa hadir, dan juga keluarga kita semua. Allahumma amin. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kehadiran kita, junjungan kita bagi Rasulullah SAW pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, juga setiap beliau. Mudah-mudahan kita semua, juga zuriyah kita semua, jadi oleh Allah SWT sebagai zuriyah atau hamba Allah yang setia kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, kemarin hari ini Ahad ya, Sabtu pagi, saat saya bertemu
dengan seorang ibu dari Jakarta di penginapan itu. Ngomong-ngomong, terus beliau kok kebetulan pernah mengalami dan menyaksikan apa yang telah kita perbincangkan itu. Pak, bagaimana kalau ada seseorang belajar membersihkan hati atau belajar berbuat baik, tapi menjadi gak baik, malah error, stres. Kata beliau, itu saya saksikan di hadapan mata kepala saya sendiri, Pak. Terus dia bertanya, lalu bagaimana untuk menghindari semacam itu? Pertanyaan itu muncul karena saya jawab pertama tadi, itu Bu, ibarat dokter itu malpraktek gitu. Sehingga mengobati ya mengobati, tapi tidak jadi obat, malah jadi racun. Nah, setelah begitu, saja begitu, beliau tanya, lalu untuk mengetahui semacam itu bagaimana Pak, supaya tidak ada korban-korban lagi gitu. Ruwet jawabannya. Ruwet. Iya Bu, gini Bu, jadi nanti kalau panjenengan Ibu ingin mendapatkan suatu pembimbing rohani, guru rohani, tidak hanya guru lahir ya, maka dilihat bagaimana beliau dalam keluarga dan bermasyarakat seperti apa. Tidak hanya ngomongnya bagus, apalagi dari jauh di Google apa di medsos menarik, tapi tidak ngerti kebiasaan orang ini. Hati-hati, hati-hati. Kuncinya begini Pak, begini Bu. Islam itu mengajarkan sesuatu yang lahir batin. Kalau nanti dalam masyarakat menemui suatu ajaran atau ajaan yang hanya fokus pada salah satu saja, lahir saja atau batin saja, sebab ada orang semacam itu mementingkan batinnya, lahirnya enggak. Itu karena orang malas kan. Lihat ajarannya mesti dua, bab yang lahir yang bisa dilihat, bisa didengarkan, dikerjakan dengan zahir, dan juga nanti itu yang menyempurnakan bab ruhaninya. Karena ruhaninya rusak itu karena perbuatan lahir, sehingga yang dituntut lahir dulu. Tapi nanti di sana setelah rusak ruhnya karena perbuatan jasadnya berpisah, yang merasakan bukan jasadnya tapi ruhnya. Karena itu masih di dunia dituntut jasmaninya ini. Katakanlah Riyadhah dilatih mengembalikan posisi. Itulah sebabnya baginda Rasulullah SAW menyampaikan sabda beliau, taraktu fikum amroin lan tadillu ba'di ma kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara. Apabila dua perkara ini kamu ambil, kamu ikuti,
Sesudahnya sudah aku katanya. Maka engkau tidak akan tersesat. Yaitu dua hal itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita ini ditemukan oleh Allah seorang guru ruhani yang tidak neko-neko. Apa neko-neko itu? Nggak macam-macam, pola-pola. Kita ini dibimbing oleh beliau dengan suatu langkah yang paling mudah, paling mudah. Begitu mudahnya ajaran beliau, pelajaran beliau. Tidak ada orang satupun orang yang menolak. Saya tidak mampu untuk melakukan itu yang berupa zikir itu. Begitu mudahnya semacam itu. Ada makalah, tidak seorang pun menolak ajaran atau melaksanakan perintah zikir, tidak mampu dengan alasan apapun kecuali orang yang berubah akalnya. Itu. Al-Quran ya situ itu hujjah Rasul yang paling lama dan bisa dinikmati oleh umatnya. Kalau hujjah-hujjah Nabi yang lain hanya di masa kenabian beliau, tapi bagi Rasulullah SAW tetap umatnya bisa merasakan, bahkan bisa mempelajari, mempraktekkan, yaitu Al-Quranul Karim. Dari Al-Quran nanti prakteknya seperti apa? Contohnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu sebagai lagu. Ada dulu teman kita banyak yang itu zikir lama, saking enjoynya, saking enaknya zikir, dia tidak sadar untuk membangunkan semacam itu. Maka dibisikkan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Karena nikmatnya zikir itu, maka dia seakan-akan naik ke atas sana, menikmati yang ruhani. Nah, itu harus kamu masih di dunia balik. Nah, ibarat Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj. Nah, di saat sana karena bertemunya bagi Rasulullah SAW dengan di daerah Rasulullah SWT begitu indahnya, sehingga seakan-akan bagi Rasulullah SAW enggan untuk meninggalkan semacam itu. Mungkin jenengan nanti begitu. Memang ada kadang kita takut gitu ya. Nah, jangan-jangan nggak bisa balik. Nah, di saat itu Allah Maha tahu, Muhammad, engkau utusan hamba seperti utusan-utusanku yang lain. Kalau engkau tidak kembali, maka engkau tidak akan bisa menyampaikan pesanku ini, gitu. Nah, kalau engkau ingin, kata Allah, kalau engkau ingin mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, situasi kedamaian semacam ini, maka sholatlah. Nanti engkau akan mendapat kebahagiaan semacam itu. Karena itu jangan ada makalah mi'rajul as-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Karena itu kita diajar dari zikir dulu, kemudian nanti ada suatu peningkatan kekuatan batin itu untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, yang terutama adalah sholat.
Kita waktu mengamalkan zikir, wajibnya kan setelah sholat. Itu menandakan bahwa mursyid guru kita menyampaikan sholat jangan tinggalkan. Mengamalkan setelah sholat, apapun bentuk sholat itu, meskipun belum bisa apapun, banyak sejarah tetap Hindu baru masuk belum tahu ikut aja ikut zikir. Orang Nasoro itu ya sudah ikut aja zikir. Akan ada yang kuat. Nah, karena itu untuk mengikuti baginda Rasulullah SAW itu perlu suatu MOU. Apa MOU? Perjanjian lah ya. Nah, perjanjian. Harus janji dulu. Kalau kita menjalankan suatu hal yang umum ya tidak perlu. Tapi kalau kita perlu yang khusus, ibarat jalan-jalan tol, maka perlu perjanjian. Seperti kita menjadikan pegawai. Ya, di perusahaan harus ada MOU-nya, janji yang ini harus begini. Nah ini diinformasikan oleh Allah SWT bahwa janji-janji semacam ini, orang sekarang mengatakan apa tuh talqin. Sebenarnya talqin itu kan pelajaran, panduan, lakinu mautakum itu kan. Nah, itu sebenarnya pembelajaran zikir. Orang supaya nggak jadi masalah belajar zikir itu. Nah, jadi subhanallah. Maka janji-janji semata itu diinformasi Allah SWT dalam surat Al-Fatih 10. Ya biasa kita baca itu seakan-akan ya itu adalah lagu kebangsaan Torek. Ya mesti salah selawat innaladin yubayyi'unaka. Sungguhnya orang berjanji kepada Muhammad. Nah, berjanji kepada Nabi Muhammad itu hakikatnya janji pada Allah SWT. Nah, itu ungkapan apa? Firman itu mempunyai dua sisi. Yang belum janji, segera janji. Yang kedua, fungsinya untuk dirinya sendiri. Saya sudah berjanji, harus hati-hati dalam melaksanakan perjanjian ini, karena jangan sampai nanti lupa lagi, melanggar lagi. Kita ini untuk berjanji semacam ini, talqin sebenarnya itu mengulangi janji. Dulu dalam kita sudah dijanji, alas tuh tidak betul. Kita semua menjawab bala syahidna. Ya Tuhan, aku janji bersaksi bahwa Engkau Tuhan kan. Lah ada keterangan ruh yang tidak menjawab itu nggak jadi manusia. Itu ada yang agak keguguran dan macam-macam. Kita ini berarti janji waktu itu. Nah, ini diingatkan kembali, menguatkan kembali. Kalau janji pada Allah kan nggak kelihatan, karena imannya sudah terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan jasad, maka perlu panduan semacam ini. Janji pada Muhammad termasuk janji pada orang-orang yang teruskan ajaran. Nah, sekarang mursyid itu sama dengan janji pada Allah SWT. Jadi semacam itu supaya nanti kita tidak melanggar kembali. Sebab kalau melanggar nanti
akibatnya ya kita sendiri tidak mendapatkan suatu hal janji dari Allah SWT. Kalau enggak janjinya dilanggar, sholatnya akan mendapat surga, tapi tidak mendapat surga karena janjinya dilanggar. Terefek pada dirinya sendiri. Itu juga dikuatkan oleh sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyinya gini, bayiuni ala antusrika billahi syai'ah, berjanjilah engkau kepadaku bahwa engkau tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Terusnya panjangkan di situ, wala tusriku wala tasnu wala taqtulu auladakum dan sebagainya, nggak bohong dan sebagainya. Nah, bagi orang yang menjalankan janji ini, maka pahala disiapkan oleh Allah SWT. Pahala itu tidak hanya di sana, tidak hanya di akhirat, di dunia pun ada pahala semacam itu. Apa itu? Merasa damai, merasa tentram, merasa ridho, ikhlas menjalani hidup ini, itu bahagia. Apabila di antara yang janji melanggar aturan, melanggar janjinya itu, maka dia akan diberi pelajaran. Oh, pelajaran dia, ya teguran. Lah teguran ini macam-macam, tapi fungsinya untuk penebus dosanya, gitu. Jadi ujian-ujian atau bukan adab ya, bukan adab ya, peringatan tadi lah. Ketidakenakan dalam hidup karena melanggar itu, kalau orang sudah janji itu dipakai sebagai penebus dosa. Orang yang janji kemudian melanggar aturan janjian itu, lalu Allah menutupi kesalahannya, ada dua kemungkinan. Mungkin nanti di sana diampuni, mungkin nanti siksanya di akhirat. Nah, mengapa perlu semacam itu, Bapak Ibu? Karena manusia kalau sudah tauhid atau imannya melemah, jangankan yang kelihatan tidak takut, apalagi pada Tuhan yang tidak kelihatan. Polisi aja tidak takut. Iya, maka itu perlu pada anak-anak kita ya difahamkan, tidak usah takut sama ayah, tidak usah takut sama ibu, itu nggak baik. Nanti untuk ke sana arahnya. Sekali lagi Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah dipilihkan oleh Allah. Bukan kita yang milih ya, pilihkan oleh Allah seorang guru yang semacam itu. Kembalikan kita ini. Nah, pertanyaannya, mengapa dengan zikir? Tadi jawabnya pertama adalah zikir itu adalah perbuatan yang sangat mudah. Begitu mudahnya, tidak ada satupun orang yang menolak melaksanakan karena alasan tertentu. Kalau yang lain-lain, sholat namanya, yang tidak bisa, tidak boleh tinggalkan siapapun, boleh ditinggalkan karena ada satu hal yang syar'i. Karena tidak bisa berdiri, duduk, ya, tidak bisa duduk, dan sebagainya. Ada, tapi zikir tidak ada. Karena itu, zikir yang merupakan manifestasi syahadat, rukun Islam yang pertama, itu tidak ada bagian yang sunnah. Nomor 2 sampai nomor 5, sholat, zakat, puasa, haji, itu ada sunnahnya. Tapi yang nomor 1 tidak ada bagian sunnah zikir, gak ada. Kalau sunnah zikir gak ada, ya semuanya wajib.
Itu diantaranya panduan guru rohani yang muhakkik untuk menggait, mengarahkan para murid menuju Allah SWT. Sebab hakikatnya hidup ini menuju sana, menuju mendekat pada Allah SWT. Nah sekarang dalam zikir itu kita semakin merasa dekat apa enggak? Itu nanti ke sana. Karena itu dalam satu hadis mengatakan gini, kun ma'allah fa'ilam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Hiduplah kamu bersama Allah. Kalau engkau belum bisa hidup bersama Allah, maka hiduplah bersama orang yang sudah bersama dengan Allah. Nah, itu sama dengan gini, karena segala sesuatu itu untuk didekatkan, semua perintah Allah itu supaya hambanya dekat, termasuk sholat pas judul tadi pun. Maka apa semacam itu, dekatkanlah dirimu pada Allah. Kalau engkau belum bisa merasa dekat kepada Allah, maka dekati orang-orang yang sudah merasa dekat dengan Allah. Mudah. Fa'innahu yusiluka ilaihi. Karena orang-orang sudah mendekat dengan Tuhannya, dengan Allah, menggait Anda, mengantar Anda, membantu Anda, mendekatkan kepada Allah, menyampaikan kepada Allah SWT. Jadi tadi mengapa saya biar semacam ini? Karena tadi orang bertanya tadi, orang yang berniat untuk memperbaiki diri, tapi hasilnya malah tadi apa namanya? Error, stres. Mengapa sih semacam itu, ibu bapak? Manusia ini bisa saya gambarkan dengan ini. Nah, saya gambarkan sebuah HP. HP ini kalau memang meskipun sudah sudah canggih dan baru, sudah dicas, tetapi tidak didaftarkan di channel-channel yang ada Indosat, ada Telkomsel, itu apa namanya? Provider. Oh, di Arab namanya apa tuh? Lupa saya. Basic Hidayah, Telkomsel, providernya. Kita daftar ke sana, sehingga ini nanti dichannelkan pada satelit-satelit itu, dikonekkan. Manusia yang belum jadi ashabi tadi, yang belum jadi sahabat Nabi, perlu channel semacam itu. Daftarkan di situ. Apa tuh? Talqinul dzikri itu. Daftar situ. Baru ada koneksitas. Apa sih koneksitas? Persambungan diri pada Allah SWT. Apa itu? Yaitu keimanan. Kalau iman tidak ada, maka apapun perbuatan baik seseorang tidak akan diterima oleh Allah SWT. Imannya ada, tauhidnya gak bersih aja, tidak diterima. Karena kita harus hati-hati. Nah nanti kalau jenengan sudah mengikuti semacam ini sedikit demi sedikit, tidak terasa nanti, tidak terasa. Oh begini ya, oh begini. Orang lain yang memperhatikan Bapak Ibu, loh, sudah di sana orang itu. Mengapa demikian? Karena orang yang salik menuju Allah, dipandu seorang muslim ini tidak memperhatikannya, fokus pada tangga yang di ibarat orang naik tangga. Saya tangga 1, 2,
Maka untuk naik berikutnya kan perhatikan nih tangga ketiganya, gigi tangga. Nah, terus sampai gigi 5 terus. Nah, masih di sini di atas gigi 6 ke 7 dan sebagainya. Orang yang dipandu oleh guru yang benar tadi tidak akan perhatikan orang lain. Tidak salah lagi. Oh, kamu sini sana. Oh, kamu sini sana. Jadi sini jadi sombong. Iya kan? Nah, karena itu Pak Sahabat pernah ingatkan, salah satu tanda seseorang yang masih ada penyakit dalam hati, apabila seorang merasa ilmunya, pengetahuannya, apa saja, istrinya lebih baik daripada istri-istri yang lain, termasuk itu termasuk ada penyakit. Padahal semuanya dari Allah SWT. Kita tidak punya apa-apa. Sholat Allahu Akbar, jangan dianggap itu dari kita. Semua diciptakan oleh Allah SWT. Karena itu Masya Allah, Bapak Ibu rasakan, dirasakan. Pasti semua hamba Allah yang ikuti panduan guru semacam mesti pernah merasakan kenikmatan dalam sholat maupun dalam berzikir. Cuma kadang-kadang sekejap terus nggak dihiraukan. Apa itu? Nah, coba nanti kalau rasa itu terus ke. Karena itu sholat itu ada rukun namanya tumaknina. Nah itu kan Nabi Subhanallah. Sholat itu qurratu ayun kata Nabi. Itu kebahagiaan saya, pandangan saya dalam sholat. Oh ya apa ya? Sholat senang gitu. Ya. Nah di antaranya yang pernah saya terima, gunakan tumaknina ini. Rukun itu ya. Sholat namanya tumakninanya tidak pakai tumaknina. Sah nggak sah ya. Maka tumaknina. Lah untuk apa? Tumaknina itu kan cemal, berhenti sejenak ya. Nah, karena tujuan sholat itu untuk mendekat kepada Allah SWT, yaitu waqimis sholata lidzikri, maka tumaknina itu kan dalam keadaan diam. Gunakan untuk zikir. Yang zikir yang ini itu bukan Allah Akbar, bukan yang ini. Yang ini untuk Rabbi firqati la ilaha illallah. Ini yang ini. Allah Akbar. Itu nanti bisa semacam itu kalau kita dilatih menurut panduan guru. Wa idza qadaytumus sholata fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Kalau sudah sholat, selesai sholat, maka ingatlah pada Allah SWT dalam keadaan apapun. Yang ini tuh. Karena kita dilatih oleh guru, la ilaha illallah. Minimal 165, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, supaya connect, la ilaha. Dilatihnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengikuti detak jantung. Detak jantung, nah. So, zikir itu yang lisan mengikuti yang khofi apa khofi mengikuti lisan. Yang lahir mengikuti batin apa yang batin mengikuti yang lahir. Ya wis percaya. Cuma yang benar tuh yang lahir ke batin. Ya. Tapi nanti suatu saat juga ya bisa timbal balik. Karena batin juga menyempurnakan roh juga menyuruh yang lahir. Nah, sebenarnya hakikatnya zikir itu yang ini, bukan yang ini. Yang la ilaha illallah itu kalimat zikir. Tapi manfaatnya besar itu. Nabi menyampaikan kalau yang dilakukan dengan benar akan ada peningkatan kualitas keimanan. Termasuk sebagai tenaga untuk apa? Power. Karena dengan la ilaha illallah dosa-dosa apapun diampuni oleh Allah SWT. Kalau diampuni maka kualitas tenaga di sini semakin bersih.
Nah, semacam itu. Sehingga Allahu Akbar dilatih. Dalam satu berdiri jangan sampai tidak khafi. Paling tidak waktu apa? Ya pokoknya setiap gerakan harus, ya tidak harus sih melatihan kok harus tambah kaiser. Diusahakan, ya, diusahakan. Gue lagi ini, saya itu gak pakai dikir kok diterima, ya diterima. Tapi penyempurnanya enggak ada. Ya karena rukun semacam itu kan lahir saja itu untuk menggugurkan kewajiban, tapi untuk penyempurna yang ini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kan berhenti ya? Wakaf berhenti atau sampai waladzolin, amin. Allahu Akbar, ruku, subhanarabbiyal azim. Jangan sampai kayak ini. Sami Allahu liman hamidah. Allah sujud gitu. Ya nggak kayak gini Pak. Ini ya batal. Ini kan untuk ini. Maka Bapak Ibu supaya semacam itu dilatih. Waktu kita berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tadi dijawab adalah 2 kali. Ya benar 2 kali. Karena lagunya pemirsa gitu. La ilaha illallah, la ilaha. Nah sekarang untuk lamanya la ilaha seperti apa? Maka di sana mengikuti jantung, detak jantung. Jantung berdetak minimal yang normal kata orang kesehatan minimal 1 menit 60 kali, maksimal 80 kali. Kalau 60 kali maka 1 menit mendapatkan hitungan 30. La ilaha illallah 2 kali 30 kan 60, 1 menit. Ya, lah agak cepat 80. Berarti la ilallah ada dapat 40. Yang tengah-tengah 35, 70 kan? Antara 60 sampai 80. Melebihi itu boleh nggak? Boleh. Aneh sih, mau saya kira ini. Kafil bisa tak ikuti? Tidak bisa. Tidak bisa. Coba kalau kita ikuti ini, enak, cepat terasa nanti. Kalau Allahu Akbar. Saya banyak kaya. Apa ya mungkin bisa macam itu, tapi Allah yang paling gak ini. Ini enak ini. Normal. Ya mungkin dia bisa tidak tahu. Kalau saya tidak pernah semacam itu. Tapi untuk belajar saya dulu pelannya gitu. Ya 1 menit itu 30, 60 itu gitu. Anda bisa Allah bisa semacam itu. Itulah kehati-hatian kita untuk memilih guru rohani. Nanti kalau kita bisa mengamalkan apa yang dipandu oleh guru, nanti ada pelajaran sendiri nanti. Ya. Contohnya ya, kita duduk sholat ba'diyah isya itu. Saya pernah apa ya itu? Wes pokoknya tak lakoni, saya jalankan. Suatu saat saya berjamaah dengan orang-orang banyak, pasti di depan masjid besar ya. Nah, kita biasanya kan setelah sholat isya langsung ba'diyah. Di depan semuanya zikir yang umum. Nah, terus mosok ba'diyah saya berdiri, semuanya duduk. Nah, itu fungsinya duduk. Oh, mesti ada manfaatnya, mesti. Ada aja memang. Termasuk mantu ini. Itu masya Allah. Itu, nonton ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau nggak connect, iman tadi connect, ya. Maka ini berhenti. Ini mandu-mandu untuk memandu yang ini.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, yang tadi ya 1 menit 60, oke, 70, 80, lebih sebentar. Kalau semacam nanti Allah gerakan ini mengikuti ini. Mengapa demikian? Sudah terlatih sehingga bisa masuk ke rasa. Rasa apa? Bersama dengan Tuhannya dimanapun kita berada. Itulah hasil orang yang berzikir dengan sungguh-sungguh menyempurnakan sesuatu keimanan yang abdul. Kata Nabi, abdul iman anta'lama anallaha haitsu ma kunta. Jadi yang penting nanti bisa menemukan apa? Iman yang mencapai puncaknya. Apa itu? Yaitu seorang yang merasa, seorang yang paham bahwa dia bersama dengan Tuhannya dimanapun dia berada. Itu iman yang paling utama. Nah, semacam itu nanti sehingga rasa masuk. Allah Akbar, connect. Ibarat ini tidak pakai langsung tag ya langsung itu. Sama dengan itu. Mengapa manusia tidak bisa semacam itu? Karena menggunakan HP tidak sesuai dengan panduan dari pabriknya. Ngawur nggak ini ngawur. Manusia juga gitu. Apa panduan manusia hidup ini? Al-Quran dan hadis. Nah, karena itu sekali lagi mohon bersyukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita senantiasa dipandu oleh Allah SWT lewat guru-guru ini, sehingga kita benar-benar bisa merasakan ya, mancingnya, mancingnya masuknya itu, mancingnya iman dalam diri, sehingga kita mengerjakan suatu aktivitas yang lahir, ini langsung connect. Mudah-mudahan semacam itu semuanya kita kembali kepada Allah SWT. Yang penting kita sudah berusaha, tidak usaha dengan yang benar, sehingga nanti kalau salah pastilah Allah mengampuni kesalahan. Allahumma mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.